Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialami oleh sepupunya wawa aku, namanya Kak Susan. Sebut aja lah itu namanya. Jadi pada suatu hari Kak Susan ini memutuskan untuk menginap di rumah tantenya di sebuah daerah. Nah di daerah itu nggak jauh dari rumah tantenya ada sebuah rumah makan nih yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang memiliki satu orang anak perempuan bernama Nina. Nah pada suatu hari di dusun itu, di desa itu, daerah itu lagi ada konser gitulah. Nah si Nina ini pengen nonton. Terus dia izin lah ke kedua orang tuanya si pemilik rumah makan ini. Sama bapaknya diizinin, tapi sama mamanya gak dibolehin. Jangan kau pergi, jangan Nina gitu kan. Tapi entah kayak gimana ceritanya, karena si Nina ini pengen kali kan ngeyel, pergilah dia tetap sama kawan-kawannya. Dan by the way rumah makan itu nempel sama rumah pribadinya si Nina Rumah makan di belakangnya itu rumah pribadi itu terus di depan, jadi memang rumah makan ini berada betul-betul di simpang jalan raya besar. Pergilah Nina ditetapkan sama kawan-kawannya. Tapi naasnya waktu mau nyebrang kayak gimana, pas di depan rumah makan tuh ketabrak dia sama truk tronton. Kabur truk tuh malah juga. Nina kena situ kan, tabrak. Dan waktu dilihat kan warga histeris tuh, waktu dilihat ternyata dada Nina nih hancur hancur kali. Tapi anehnya kepala sama kakinya nggak kenapa-napa. Dan yang lebih anehnya lagi nih, wallahu alam nih diceritakan nih ya, dadanya hancur tapi darah setitik pun nggak ada. Gak ada darah sama sekali. Jadi hancur dadanya, entah kayak gimana posisinya, hancur dalam, pakai gimana penting hancur. Dan Nina masih hidup, masih bisa mendengar, masih kayak gitu. Bapaknya datang kan. Pada saat bapaknya datang, bapaknya ngebisik nih di telinganya Nina. Dia bilang, "Nak, jangan pergi dulu sebelum pelaku ditemukan," katanya. Nina tuh masih dengar tuh kata bapaknya. Gak lama kemudian meninggal lah Nina kan. Nah sejak saat itu, sejak Nina ini pergi, mamanya Nina ini bisa melihat Nina dengan jelas, seperti beraktivitas biasa. Ninanya baru bangun tidur apa kayak, dia kayak ngurusin Nina, tapi bapaknya nggak bisa nengok. Jadi mohon maaf, pada saat itu mamanya ini kayak udah orang dalam gangguan jiwa gitu Jadi kayak ya seperti melayani Nina seperti biasanya. Mamanya nggak tahu sama sekali udah meninggal anaknya itu kan. Sampai di suatu ketika akhirnya pelaku nih, si supir truk itu mengadukan dirinya ke polisi. Barulah itu Ninanya nggak ada lagi di rumah situ jadi nggak dilayani lagi sama mamanya, baru betul-betul hilang gitu. Aduh banyak kali kisah horor yang bisa aku sampaikan, nanti aja waktu live TikTok ya. Dan kalian nggak usah khawatir lagi, pada saat live TikTok nggak bakal kehilangan sinyal lagi. Karena apa? Karena aku udah pakai router TP-Link MR6400 gitu Dan ini sangat berguna kali buat aku yang suka berpindah-pindah kota, karena ini kita nggak perlu langganan wifi, tinggal pakai SIM card udah bisa gitu ya. Nanti lah kita live TikTok, kita urus lagi kapan waktunya ya. Bye.